Kak, ayo kita mainkan sekali saja. Saat tidak ada siapa-siapa, bisik Bening. Si kembar juru masak yang dibesarkan di panti asuhan itu, sama sekali tidak menyangka bahwa sang direktur utama yang sedang melakukan perjalanan dinas akan pulang lebih cepat dari jadwalnya. Di dalam ruangan yang berhawa dingin itu, noda kemerahan tampak menyebar di atas tuts putih sebuah piano yang telah tersegel selama 30 tahun. Sang direktur utama pernah berkata, "Jangan pernah sentuh piano itu. Jangan sekali-kali." Namun, kakak beradik itu melanggar tabu tersebut. Rasa takut akan diusir sempat melintas, tetapi seolah tersihir, tangan si kembar terulur ke arah tuts piano. Tak ada yang tahu bahwa melodi ini akan membangunkan sebuah rahasia yang terpendam selama 30 tahun dan mengguncang takdir semua orang. Silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Pada hari itu, saat angin musim kemarau yang sejuk membelai pipi, kedua kakak beradik itu berdiri di depan gerbang yang selama ini hanya ada dalam mimpi mereka. Sepasang juru masak kembar berusia pertengahan 30-an, Bima Prakasa dan Bening Prakasa, berhenti di depan sebuah rumah mewah yang megah. Di tangan mereka, hanya ada satu tas usang. Di balik gerbang tinggi, taman yang tertata rapi terhampar, dan di kejauhan, jendela-jendela rumah 2 lantai itu berkilauan di bawah sinar matahari sore. Ini adalah dunia yang tak pernah terbayangkan oleh mereka seumur hidup. Jari-jari Bima menebal oleh kapalan, bekas ribuan kali ayunan pisau dan panasnya wajan. Ruas-ruas jarinya kasar dan pecah-pecah. Di punggung tangan Bening, ada bekas luka bakar samar akibat percikan minyak panas, jejak dari hari-hari yang ia habiskan di depan penggorengan sejak fajar menyingsing. Mereka belajar memasak sambil mencuci wajan di dapur belakang sebuah warung, memakan sisa nasi yang ada. Dari tempat cuci piring hingga akhirnya bisa memegang pisau, butuh waktu 10 tahun. Mereka sering diremehkan karena tidak punya orang tua dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Dengan hanya mengandalkan keahlian, mereka merangkak naik dari bawah. Dan akhirnya, mereka berhasil. Mereka menjadi juru masak pribadi untuk Direktur Utama Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ternyata benar adanya. Pemilik rumah, Bapak Suryo Adinegoro, sudah berdiri di teras depan. Usianya sekitar awal 60-an. Mereka dengar beliau adalah pengusaha yang merintis dari nol, tetapi tidak seperti saat wawancara, wajahnya kini tampak dingin dan kaku. Lingkaran hitam pekat membayangi matanya. "Saya mempekerjakan kalian berdua murni karena keahlian," suara Suryo terdengar berat dan rendah. "Tapi, ada satu aturan yang harus kalian patuhi." Suryo menggulung lengan ke mejanya seolah hendak menjelaskan tata letak dapur. Saat itulah, lengan kirinya terlihat. Bercak-bercak putih tidak beraturan menyebar di sana. Itu leukoderma. Jantung Bima seolah berhenti berdetak. Di lengannya sendiri, di tempat yang sama persis, ada bercak dengan bentuk yang sama. Bima menahan napas. Telapak tangannya mulai berkeringat. Ia mencoba berpikir itu hanya kebetulan, tetapi dadanya berdebar aneh. "Selain dapur, jangan masuk ke area lain tanpa izin," kata Suryo sambil menunjuk ke ujung koridor. Pada saat itu, terdengar suara samar dari kejauhan. Atau, sepertinya terdengar. Tubuh Suryo menegang sejenak. Bahunya sedikit terangkat. "Terutama ruangan itu, jangan pernah membukanya." Suaranya tiba-tiba merendah, seolah menyebutkan sebuah tabu pun terasa menakutkan. Ujung jarinya bergetar halus, piano di dalamnya tidak boleh disentuh siapapun. "Sama sekali tidak boleh." Kata sama sekali diulang 2 kali. Tangan Suryo bergetar. Ini bukan sekadar perintah, melainkan permohonan yang putus asa. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi hanya dengan mendekati ruangan itu. Malam itu, si kembar bertemu dengan nyonya rumah, Dewi Puspita. Seorang wanita anggun berusia awal 60-an, mengenakan blus putih dengan anting mutiara. Dewi tersenyum cerah begitu melihat mereka. "Oh, jadi kalian juru masak yang baru. Kelihatannya bisa diandalkan sekali." Dewi memuji meja makan yang mereka siapkan.
Terima kasih sudah menyiapkannya dengan begitu rapi. Ia berhenti sejenak, tatapannya menerawang. Sebenarnya, saya tidak punya anak. Suara Dewi melembut. Mungkin karena itu, melihat kalian berdua membuat saya merasa seperti melihat anak-anak saya sendiri. Anggap saja saya ini ibu kalian, jangan sungkan. Tangan Bening sedikit gemetar. Bima menunduk sambil menjawab, "Terima kasih, Bu." Beberapa hari berlalu. Direktur utama Suryo harus melakukan perjalanan dinas mendadak ke Singapura selama seminggu. Sehari setelah kepergiannya, pada suatu sore, si kembar menemukan sebuah pintu yang sedikit terbuka di ujung koridor lantai 1. Itu adalah ruangan yang seharusnya terkunci rapat selama 30 tahun. Hawa dingin merayap keluar dari celah pintu. Aroma debu tua menggelitik hidung mereka. Bima dan Bening saling berpandangan, jantung mereka berdebar kencang. "Kak, pintunya terbuka," bisik Bening. Bima menatap celah pintu. "Tapi kita tidak boleh masuk." "Tapi, aneh, kan?" Bapak Suryo wajahnya selalu pucat setiap kali membicarakan ruangan itu. Mata Bening berbinar. "Kak, ayo kita coba mainkan sekali saja." Saat tidak ada siapa-siapa, Bima ragu. Namun, rasa penasarannya tak tertahankan. Ia mengangguk tanpa kata. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu. Sebuah grand piano yang tertutup debu tebal berdiri di dekat jendela. Tampaknya tak tersentuh selama 30 tahun. Kain putih menutupi tutsnya, dan sinar matahari sore menembus partikel debu, menciptakan garis-garis cahaya. Seolah ditarik, mereka duduk di depan piano. Tidak ada partitur. Mereka tidak pernah belajar piano. Seumur hidup, mereka hanya tahu cara memasak. Namun, saat jari Bima menyentuh tuts, tubuhnya bergerak lebih dulu, seolah ada yang menuntun tangannya. Tangan Bening pun ikut bergabung secara alami. Mereka sendiri tidak bisa menjelaskannya. Mengapa jari mereka menekan tuts ini? Mengapa mereka tahu melodi ini? Sebuah melodi yang tak selesai mulai menggema di rumah itu. Alunannya mengalir lembut dari nada tinggi ke rendah. Melodi yang sehangat sinar mentari musim semi, namun berakhir dengan kesedihan yang menusuk. Sebuah kerinduan yang menyesakkan dada tertanam di setiap notnya. Sekitar 10 menit berlalu, terdengar suara pintu terbuka. Si kembar terkejut dan mengangkat tangan mereka dari tuts. Dewi Puspita berdiri di ambang pintu. Mereka sudah bersiap menerima omelan. Namun, Dewi tidak marah. Sebaliknya, ia mendekat dengan mata membulat. "Barusan itu, kalian yang memainkannya?" Suaranya bergetar. Sebenarnya, Dewi adalah mantan dosen di Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Puluhan tahun mengajar musik membuatnya mudah membedakan permainan amatir dan bakat sejati. "Apa kalian pernah belajar piano?" Bima dan Bening menggeleng. "Tidak, Bu. Tidak pernah. Kami juga tidak tahu mengapa bisa." Ekspresi tak terbaca melintas di wajah Dewi. Ia menatap piano dengan tatapan kosong sejenak, lalu tersenyum cerah seperti anak kecil. "Wah, tapi suaranya indah sekali. Bisa mainkan lagi? Saya tahu kunci ruangan ini ada di mana. Tolong mainkan lagi untuk saya, ya?" Mata Dewi berbinar. Si kembar tidak menjawab, melainkan kembali meletakkan tangan mereka di atas tuts. Mereka bertiga kini berbagi sebuah rahasia. Namun, tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa melodi ini adalah kunci yang akan membuka rahasia yang tertidur selama 30 tahun. Dan tak ada yang tahu bagaimana kebetulan ini akan mengubah takdir mereka semua. Sejak hari itu, si kembar menuju ruang musik setiap sore. Selama beberapa hari, Dewi seolah menikmati kebebasan tanpa suaminya, selalu menantikan permainan mereka. Terkadang ia duduk di samping, menatap tuts, terkadang bersandar di jendela sambil memejamkan mata. Suatu sore, Dewi membuatkan kopi untuk mereka. Sambil meletakkan cangkir di depan Bima dan Bening, ia berkata, "Melodi ini semakin didengar semakin hangat. Rasanya seperti lagu Nina Bobo yang dinyanyikan seorang ibu untuk bayi dalam kandungannya. Ada nada kerinduan dalam suaranya. Penuh dengan cinta, rasanya ingin terus mendengarnya." Dewi mengeluarkan sebotol madu dan meletakkannya di meja. "Oh ya, apa kalian suka pakai madu?" tanyanya,
Saya suka sekali kopi hitam dengan madu. Mata Bima terbelalak. Saya juga, Bu. Rasanya lebih enak daripada gula. Bening pun mengangguk. Saya juga sama seperti Kak Bima. Sejak pertama kali minum kopi, kami berdua selalu begitu. Wah, benarkah? Dewi tersenyum cerah. Sama seperti saya. Madu membuatnya lebih lembut, kan? Bima dan Bening saling pandang. Sebuah kebetulan yang aneh. Dewi mendekati piano. Jari-jarinya meraba tuts. Sepertinya tangan kalian yang mengingatnya, ya. Tanpa partitur, tapi bisa selancar ini. Dewi menatap Bening. Boleh saya coba main bersama? Tentu saja, Bu. Bima bangkit dan memberikan tempatnya. Dewi duduk di samping Bening. Jari-jari mereka bertemu di atas tuts. Sepenggal melodi yang tak selesai mengalun. Harmoni mereka sempurna, seolah telah bermain bersama selama puluhan tahun. Bima menatap mereka dengan takjub. Dewi pun menatap tangannya sendiri dengan heran. Loh, saya juga bisa memainkannya? Dewi tertawa tak percaya. Mungkin karena sudah mendengarnya beberapa hari, jadi langsung hafal. Ajaib sekali. Suaranya bergetar, dipenuhi emosi yang tak bisa ia jelaskan. Syukurlah kalian datang ke sini. Entah sudah berapa lama rumah ini tidak terasa sehangat ini. Dewi bangkit. Tolong mainkan lagi. Saya suka sekali mendengarnya. Bima dan Bening duduk berdampingan dan kembali meletakkan tangan mereka di atas tuts. Melodi itu kembali menggema. Saat itulah, seseorang membuka gerbang depan. Direktur utama Suryo Adinegoro, yang seharusnya dinas selama seminggu, pulang sehari lebih cepat. Begitu melangkah masuk, alunan melodi yang familiar menyambutnya, suara piano. Wajah Suryo mengeras. Jantungnya mencelos. Ia bergegas menuju ruang musik. Saat melintasi koridor, ingatan malam 30 tahun lalu melintas di benaknya, sosok istrinya yang duduk di depan piano, menangis histeris sambil menjambak rambutnya. Tuts putih yang memerah karena darah, dan ia yang mati-matian memegang pergelangan tangan istrinya. Malam saat ia memeluk istrinya dan membawanya ke rumah sakit masih terasa begitu nyata. Sejak itu, ruang piano disegel. Tak ada yang membukanya selama 30 tahun. Suryo berhenti di depan pintu ruang musik. Jantungnya berdebar kencang, bibirnya bergetar. Melodi itu menusuk telinganya. Akhirnya, dengan segenap keberanian, ia membuka pintu dengan kasar. Si kembar duduk berdampingan, memainkan piano. Di samping mereka, Dewi tersenyum cerah. Ketiganya begitu larut dalam permainan hingga tidak mendengar suara pintu depan. Mas, kapan pulang? Dewi terkejut dan berdiri. Tidak ada serangan panik, tidak ada histeria. Ia justru terlihat bahagia. Suryo terdiam. Suara piano yang menjadi tabu selama 30 tahun justru membuat istrinya tersenyum. Permainan mereka bagus sekali. Aku mendengarkannya setiap hari. Coba dengarkan juga. Suara Dewi terdengar sangat tenang. Tolong, mainkan lagi lagu itu. Si kembar kembali meletakkan tangan mereka di atas tuts. Melodi yang tak selesai kembali mengalun. Saat itulah, jantung Suryo nyaris berhenti. Lagu itu adalah lagu yang 30 tahun lalu diciptakan istrinya untuk anak-anak mereka di dalam kandungan. Sebuah lagu pengantar tidur yang tidak pernah dipublikasikan dimanapun. Alunan lembut dari nada tinggi ke rendah menyentuh lubuk hatinya yang paling dalam, cinta dan kerinduan melebur dalam setiap not. Dengan langkah gemetar, Suryo perlahan mendekat. Dari balik bahu Bima, ia melihat gerakan tangannya. Ada gerakan khas sedikit menyeret jari saat menekan not tertentu, persis seperti gerakan tangan putranya 30 tahun lalu. Tanpa pernah diajari, Arga kecil selalu memainkannya seperti itu. Lutut Suryo lemas, napasnya sesak. Ia harus berpegangan pada kusen pintu. Setelah lagu selesai, Suryo bertanya dengan suara bergetar, permainan yang bagus, tapi, di mana kalian belajar lagu ini? Kami juga tidak tahu, Pak, jawab Bima hati-hati. Tangan kami bergerak sendiri. Bening menambahkan sambil menyelipkan rambut ke belakang telinga. Saat itu, lengan kemejanya sedikit tersingkap. Bercak putih seperti salju terlihat. Bibir Suryo bergetar hebat. Bentuknya sama persis dengan yang terukir di lengannya. Sebentar, itu leukoderma?
Ah, iya Pak. Sejak kecil sudah ada. Bening menurunkan lengan bajunya dengan malu. Bima juga? Suara Suryo semakin bergetar. Bima menunjukkan lengannya dengan ekspresi bingung. Di lengan kiri bagian dalam, di tempat yang sama, ada tanda yang sama. Pandangan Suryo mengabur. 30 tahun yang lalu, si kembar Arga dan Arini yang baru lahir juga memiliki leukoderma ini, sebuah tanda turunan. Kebiasaan memainkan lagu, leukoderma, kembar. Terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Kembali ke ruang kerjanya, Suryo dengan tangan gemetar mengeluarkan album foto tua. Foto si kembar saat berusia 6 bulan, 30 tahun yang lalu. Sampul kulit album terasa kasar di ujung jarinya. Di lengan bayi-bayi dalam foto itu, leukoderma terlihat samar. Tanda putih di atas kulit lembut mereka. Ujung jari Suryo mengelus foto itu. Ia teringat pipi tembam mereka saat ia memandikan, aroma susu yang melekat di tubuh mungil mereka. Anak-anakku. Suaranya pecah, matanya memanas. Ia menatap keluar jendela. Berita malam sedang tayang di televisi. Tangannya yang hendak mengganti saluran berhenti. Tokoh populis yang dikenal bersih dan merakyat, Bapak Hariman Siregar, hari ini dalam rapat dengar pendapat Komisi ETA. Wajah Suryo seketika mengeras melihat wajah Hariman di layar. Ia segera mematikan TV dan pergi ke kamar mandi yang digunakan si kembar. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan sikat gigi mereka ke dalam kantong plastik. Lalu, ia menelepon direktur rumah sakit kepercayaannya. Dokter Wibowo, ada yang perlu saya minta tolong segera. Tes DNA, tolong rahasiakan ini. Setelah menutup telepon, Suryo menatap keluar jendela ruang kerjanya. Di dapur, si kembar sedang menyiapkan sarapan. Setelah 30 tahun, anak-anakku kembali, tapi istriku belum tahu. Dan tidak boleh tahu. Ia tidak bisa menyeret Dewi kembali ke dalam kekacauan itu. Kita tunggu dulu, batin Suryo sambil mengepalkan tangan. Air mata mengalir di pipinya. 30 tahun lalu, Suryo adalah pengusaha yang sedang naik daun, dan Dewi adalah dosen di IKJ. Mereka memiliki anak kembar berusia 7 tahun, Arga dan Arini, keluarga yang bahagia. Suatu hari, di bawah sinar matahari musim gugur yang hangat, Dewi membawa si kembar berbelanja di Pasar Senen, tas belanjanya berat, pinggangnya terasa sakit. Tubuhnya lelah karena harus menyeimbangkan antara mengajar dan mengurus anak. Di sebuah lapak mainan, Arga berhenti. Mama, aku mau itu. Arga menunjuk sebuah boneka anjing. Boneka usang dengan kapas yang keluar, tetapi mata Arga berbinar. Arga, ayo, kita harus pulang makan. Sebentar lagi, Ma. Aku mau lihat sebentar lagi. Arga tidak mau beranjak. Dewi sangat lelah. Tangannya pegal, dan keras kepala Arga seolah tak ada habisnya. Kalau nakal terus, Mama tinggal. Teriak Dewi dengan nada kesal. Lalu, Dewi menggandeng tangan Arini dan berjalan sekitar 50 meter. Arini berhenti dan menatap ibunya. Mama, biar Arini yang panggil Kak Arga. Iya, cepat bawa dia ke sini. Arini berlari kembali. 5 menit, 10 menit berlalu. Tapi anak-anak itu tidak kembali. Dewi berlari kembali ke lapak mainan. Di sana, tidak ada Arga, tidak ada Arini. Hanya boneka anjing dan mainan lainnya yang tergeletak. Dewi mengambil boneka itu. Tangannya bergetar hebat. Arga, Arini. Dewi berlari menyusuri pasar seperti orang gila. Ia memanggil nama mereka sampai suaranya serak. Ia berlari tanpa menyadari sandalnya terlepas. Tapi anak-anaknya tidak ada dimanapun. Mendengar kabar itu, Suryo langsung ke kantor polisi. Mereka menyebar selebaran, menyisir pasar semalaman. Tapi selama 3 bulan, tidak ada kabar. Dewi tidak pernah meninggalkan pasar. Dari fajar hingga senja, ia duduk di tempat itu, memegang erat boneka anjing yang diinginkan Arga. Ini karena aku melepaskan tangannya. Karena aku bilang akan meninggalkannya. Dewi menggumamkan kalimat yang sama puluhan kali sehari, menatap setiap anak yang lewat dengan tatapan gila. Lalu, suatu subuh, saat udara dingin menusuk, terdengar ketukan di gerbang. Suryo, yang masih mengantuk, membuka pintu. Ayah, Mama, dalam kegelapan, 2 anak berdiri di sana.
Arga dan Arini. Kondisi mereka mengenaskan. Tulang rusuk mereka terlihat di balik pakaian compang-camping, wajah mereka penuh tanah dan luka. Kaki telanjang mereka berbekas darah kering. Arga, Arini, Dewi berlari tanpa alas kaki dan memeluk mereka. Tubuh anak-anak itu berbau asam. Mama, kami takut. Om-om itu membawa kami ke truk, kata Arini gemetar dalam pelukan ibunya. Tempat itu menakutkan, Ma. Kami dipukuli setiap hari, makanya juga tidak benar. Tubuh kecil Arga bergetar seperti daun. Punggungnya penuh bekas cambukan. Ada anak yang bilang, ayahku direktur, dia dipukuli lebih parah, isak Arga. Anak-anak berpakaian bagus juga diculik. Anak orang kaya juga ada. Kami semua dikurung bersama. Saat itu adalah pertengahan tahun 1980-an, era yang menakutkan. Menjelang perhelatan besar internasional, dengan dalih membersihkan citra kota, pemerintah melakukan operasi penertiban. Anak-anak jalanan, pengamen, bahkan pelajar dan anak-anak kecil yang sedang bermain pun ditangkap tanpa pandang bulu. Anak-anak dari keluarga berada tidak terkecuali. Mereka semua dijebloskan ke panti-panti rehabilitasi yang kondisinya lebih mirip kamp kerja paksa. 3 hari kemudian, di tengah hujan gerimis, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah mereka, pintu terbuka, dan seorang pria berseragam turun. Letnan Polisi Hariman Siregar, kami menerima laporan ada 2 anak gelandangan di rumah ini. Apa maksud Anda? Mereka anak-anak kami? Teriak Suryo, menghalangi pintu. Secara data, mereka terdaftar sebagai anak telantar tanpa orang tua. Serahkan anak-anak itu. Tidak masuk akal. Kalian yang menculik mereka. Ada buktinya? Hariman menyeringai. Kalau tidak diserahkan baik-baik, kalian akan saya tuntut dengan pasal penelantaran anak, pekerjaan dan nama baik Anda akan hancur. Dewi menyembunyikan anak-anak di belakangnya, tapi atas isyarat Hariman, beberapa polisi mencoba merebut mereka. Wanita sepertimu yang menelantarkan anak, desis Hariman di depan wajah Dewi, kau tinggalkan mereka di pasar, kan? Dan kau masih menyebut dirimu ibu? Aku membawa mereka karena kasihan? Wajah Dewi pucat pasi. Apa aku benar-benar menelantarkan mereka, karena aku melepaskan tangan mereka, karena aku marah? Lutut Dewi lemas. Jangan, Suryo mencoba melawan. Dewi tersadar dan memeluk anak-anaknya erat. Para polisi korup itu serempak maju. 1 orang menahan Suryo, yang lain memukul perutnya. Suryo mengerang dan berlutut. Hariman mengumpat, sambil menekan bahu Suryo ke tanah. Dewi menjerit sambil memeluk anak-anaknya, tetapi 2 polisi menariknya dari belakang. Genggaman Dewi pada baju anak-anaknya terlepas. Mama, tidak mau. Mama. Arga dan Arini meronta dan menangis. Tangan-tangan kecil mereka terulur ke udara, tetapi mereka diseret pergi. Suryo, dengan wajah berdarah, mencoba menggapai mereka tetapi jatuh tak berdaya. Mobil hitam itu menjauh di telan hujan. Tangisan anak-anaknya perlahan lenyap di telan deru hujan. Dewi pingsan seketika. Malam itu, saat Suryo keluar dari ruang kerjanya, ia melihat seberkas cahaya dari ruang piano. Ia membuka pintu. Dewi duduk di depan piano. Wajahnya pucat di antara rambutnya yang acak-acakan. Jari-jarinya meraba tuts, memainkan lagu yang ia ciptakan untuk anak-anaknya. Tuts putih itu telah memerah. Suryo mati-matian memegang pergelangan tangan istrinya. Sesuatu yang hangat mengalir di antara jari-jarinya. Dewi. Jangan. Suryo memeluk istrinya dan membawanya ke rumah sakit. Dewi selamat. Tetapi saat membuka mata, ia tidak mengingat apa-apa. Nama anak-anaknya, wajah mereka, bahkan fakta bahwa ia pernah melahirkan anak kembar, semuanya lenyap. Dokter menyebutnya amnesia disosiatif. Dikatakan, jika anak meninggal, orang tua menguburnya di tanah. Tapi jika orang tua kehilangan anak, mereka menguburnya di dalam hati. Jeritan anak 7 tahun yang diseret ke tempat yang lebih buruk dari kematian terlalu nyata untuk dikubur di hati seorang ibu. Rasa bersalah karena kehilangan anak 2 kali membuat pikiran dan hatinya menghapus semua ingatan itu. Betapa hancurnya hati seorang ibu, hingga ia harus menipu dirinya sendiri. Sejak itu, ruang piano disegel.
Suryo menyingkirkan semua jejak anak-anaknya, foto, mainan, pakaian, semua agar istrinya tidak mengingat lagi penderitaan itu. Namun, di saku Dewi, selalu ada sesuatu. Boneka anjing usang dengan kapas yang keluar. Boneka yang tidak sempat ia belikan untuk Arga hari itu. Dewi tidak ingat, tetapi selama 30 tahun, ia tidak pernah melepaskan boneka itu dari genggamannya. Suryo mencari anak-anaknya tanpa henti. Ia menyisir panti asuhan di seluruh negeri, menyewa detektif swasta. Tapi tidak ada kabar. 10 tahun, 20 tahun berlalu. Akhirnya, Suryo berpikir anak-anaknya telah tiada. Ia harus percaya begitu, agar bisa terus hidup. Tapi sekarang, 30 tahun kemudian, mereka muncul. Kakak beradik kembar yang memainkan lagu ciptaan istrinya dan memiliki leukoderma yang sama. Telepon di tangan Suryo yang sedang duduk sendirian di ruang kerjanya berdering. "Pak Suryo, hasil tes DNA sudah keluar," kata Dr. Wibowo, kecocokan 99,9%. "Mereka benar anak kandung Bapak." Telepon jatuh dari tangan Suryo. Kata-kata yang ia dambakan selama 30 tahun. "Anak-anakku masih hidup." Suryo menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kepedihan 30 tahun tumpah menjadi air mata. Dunia boleh runtuh, tapi selalu ada jalan keluar. Ternyata benar. Suryo tidak bisa bergerak dari ruang kerjanya untuk beberapa saat. Anak-anak yang ia kira sudah meninggal selama 30 tahun, kini ada di rumah ini, memasak untuknya. Sulit dipercaya. Keesokan siangnya, Suryo pamit pada istrinya dengan alasan ada urusan mendesak. Ia tidak memanggil sopir. Ia mengemudi sendiri. Alamat yang dimasukkan ke GPS adalah sebuah pemukiman padat di pinggiran Jakarta. Kamar kos di loteng tempat si kembar pernah tinggal. Ia menemukan alamat itu dari CV mereka. Melewati gang sempit dan menaiki tangga curam. Lutut Suryo terasa ngilu. Akhir-akhir ini ia cepat lelah, dan perutnya sering mual di malam hari. Tapi ia tidak bisa berhenti. Saat menaiki tangga ke lantai 3, pintu sebelah terbuka. Seorang nenek berusia 70-an keluar membawa kantong sampah. "Cari siapa, Pak?" Nenek itu menatap Suryo dari atas ke bawah. Setelan jas mahalnya tidak cocok dengan lingkungan itu. "Saya mencari penghuni kamar 302. "Oh, si kembar itu? Sudah berapa lama mereka tinggal di sini, Bu?" "Lebih dari 10 tahun. Sejak umur 20-an, nenek itu menghela napas. Anak-anak yang hebat. Setiap hari berangkat jam 4 pagi, pulang larut malam. Tidak pernah libur. Musim hujan, untuk hemat listrik, pemanas air saja tidak dinyalakan. Aku sering dengar mereka batuk-batuk, jadi pernah kubawakan selimut. Besoknya, mereka membawakanku lauk buatan mereka. Masakannya enak sekali." Mata nenek itu berkaca-kaca, tapi mereka saling menjaga. Kalau adiknya sakit, kakaknya kerja 2 kali lipat. Kalau kakaknya terluka, adiknya yang bekerja ganda. Tidak pernah berbuat aneh-aneh, hidupnya lurus sekali. Tangan Suryo gemetar. "Bapak ini siapa?" "Saudaranya." "Bukan, saya majikannya." "Oh, syukurlah kalau begitu. Masakan mereka benar-benar enak. Kadang saya juga dikasih. Rasanya sudah bisa buka restoran sendiri." Nenek itu menuruni tangga. Suryo membuka pintu besi yang berkarat. Ruangan itu kosong. Bau jamur menusuk hidung. Ia membuka laci di bawah wastafel. Ada 1 panci. Gagangnya dililit kain. Dasarnya hitam legam karena gosong. Lutut Suryo tertekuk. "Di sini anak-anakku tinggal." Ia memukul lantai dengan tinjunya. "Ayah tidak bisa menemukan kalian. Ayah tidak bisa melindungi kalian. Maafkan ayah." Bahunya berguncang. Setelah menangis beberapa saat, Suryo bangkit terhuyung-huyung. "Mulai sekarang, ayah akan bersama kalian." Kembali ke rumah, Suryo mengeluarkan sebuah kotak tua dari sudut ruang kerjanya. Kotak yang tidak pernah ia buka selama 30 tahun. Di dalamnya, ada selembar kain usang. Baju pertama yang dipakai Arga dan Arini saat lahir. Dewi sendiri yang menyulamnya. Di satu sisi tertulis Arga, di sisi lain Arini. Suryo memeluk baju itu ke dadanya. Meski 30 tahun berlalu,
Ia seolah masih bisa mencium aroma bayi dari kain itu. Ia teringat saat Arini pertama kali memanggilnya ayah. Setelah bergumam tak jelas, Arini merentangkan kedua tangannya dan memanggil ayah. Suryo berlari dan menggendongnya. Dewi di sampingnya tersenyum, berkata ia sudah melatihnya seharian. Di tengah kesibukannya, anak-anak adalah sumber kekuatannya. Ia teringat saat Arga pertama kali berjalan. Berpegangan pada sofa, selangkah, dua langkah, lalu terhuyung ke arahnya. Suryo berlutut dengan tangan terbuka, menunggunya. Arga jatuh ke pelukannya sambil tertawa riang. Air mata jatuh di atas baju bayi yang ia genggam. Ia mungkin seorang konglomerat yang disegani, tetapi pada dasarnya, ia hanyalah seorang ayah yang hatinya hancur selama 30 tahun. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi anak-anaknya menghantuinya setiap malam. Di tengah rapat, saat menandatangani kontrak, wajah anak-anaknya selalu muncul tiba-tiba. Tanpa sepengetahuan Dewi, Suryo memanggil si kembar ke ruang kerjanya. Bima dan Bening membuka pintu dengan hati-hati. Di bawah cahaya remang-remang, Suryo duduk di sofa. Di atas meja, ada album foto tua dan sebuah amplop. Duduklah. Suara Suryo berat. Si kembar duduk dengan tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang ingin ayah sampaikan pada kalian. Suryo membuka amplop. Di dalamnya ada hasil tes DNA. Kalian tahu ini apa? Bima mengambil kertas itu. Matanya membelalak. Tes DNA, 99,9% cocok? Benar. Kalian adalah anak kandung ayah. Suara Suryo bergetar. Anakku Arga. Dan putriku Arini, yang hilang 30 tahun lalu. Itulah kalian. Wajah Bening pucat pasi. Bima menatap Suryo tak percaya. Apa maksud Bapak? 30 tahun lalu, ibumu kehilangan kalian di pasar. Seseorang menculik kalian, dan kami baru menemukan kalian 3 bulan kemudian. Tapi, tangan Suryo gemetar. Polisi korup datang dan membawa kalian lagi, dengan alasan kalian anak telantar. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Tanya Bening dengan suara bergetar. Ibumu pingsan malam itu dan kehilangan semua ingatannya. Rasa bersalah karena kehilangan anak 2 kali membuatnya menghapus semuanya, bahkan fakta bahwa ia pernah melahirkan kalian. Hening. Suryo membuka album foto si kembar berusia 6 bulan. Ini kalian. Arga, Arini, Bima dan Bening menatap foto itu. Di lengan bayi-bayi itu, terlihat leukoderma samar. Tanda yang sama dengan yang ada di lengan mereka. Selama 30 tahun ayah mencari. Seluruh negeri sudah ayah sisir, tapi ayah tidak pernah menyerah. Mata Suryo berkaca-kaca. Dan sekarang, kalian datang sendiri. Ke rumah ayah, ke meja makan ayah. Ini adalah keajaiban. Bima perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar. Sebuah ingatan samar dari masa kecil melintas di benaknya. Sentuhan tangan kasar yang mengelus kepalanya. Hangat dan aman. Suara rendah yang membacakan buku cerita di pangkuannya. Tubuhnya mengingat. Kehangatan pelukan orang ini. Ayah. Kata itu keluar dari mulut Bima. Panggilan yang tidak pernah ia ucapkan. Tapi anehnya, terasa begitu pas di lidah. Wajah Suryo berkerut. Panggilan yang ia dengar lagi setelah 30 tahun. Sesuatu meledak dari dalam hatinya. Ayah. Bening pun pecah dalam tangis. Kedua kakak beradik itu berlari dan memeluk Suryo. Suryo memeluk kedua anaknya. Pelukan yang kosong selama 30 tahun kini terisi. Bahunya berguncang, air mata yang tertahan tumpah ruah. Kehangatan tubuh anak-anaknya terasa di dadanya. Kalian hidup. Kalian benar-benar hidup. Anakku. Putriku. Suara Suryo pecah. Maafkan ayah. Ayah minta maaf. Karena membuat kalian menderita selama 30 tahun. Karena ayah tidak bisa melindungi kalian. Tangan kasarnya mengelus kepala Bima. Bima tersentak. Sentuhan ini terasa familiar. Perasaan dielus kepalanya sebelum tidur oleh seseorang di masa kecilnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama. Suryo memegang bahu Bima dan bertanya, tapi,
bagaimana kalian bisa menjadi juru masak? Bima dan Bening saling pandang. Nenek yang menyelamatkan kami bekerja di sebuah warung kecil. Kami belajar dari beliau, kata Bima hati-hati. Kami ingin mewarisi keahlian memasaknya. Dan karena ingatan kelaparan di panti rehabilitasi, kami tidak ingin ada orang lain yang kelaparan. Wajah Suryo mengeras. Panti rehabilitasi? Iya, Pak. Di sana kami hampir tidak pernah makan. Selalu lapar. Saat itulah kami berjanji, tidak akan pernah membiarkan orang lain kelaparan. Hening sejenak. Suryo bertanya dengan suara bergetar, di mana nenek itu sekarang? Beliau masih sehat. Nenek pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Mata Bening berbinar. Mata Suryo memerah. Aku harus menemuinya, orang yang telah menyelamatkan anak-anakku. Beberapa hari kemudian, Suryo bersama si kembar menuju sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa. Pemandangan laut yang familiar terlintas di jendela mobil. Kota tempat ia kehilangan anak-anaknya 30 tahun lalu. Tangan Suryo gemetar di atas lututnya. Mobil berhenti di sebuah gang pasar. Mereka berjalan menyusuri jalan sempit. Papan nama usang berjejer, aroma amis ikan dan bau terasi bercampur di udara. Bima berhenti di depan sebuah pintu besi reyot. Catnya sudah mengelupas. Ia menekan bel. Pintu terbuka dan seorang nenek kecil muncul. Punggungnya bungkuk, urat-urat tebal menonjol di punggung tangannya. Beban waktu terukir di seluruh tubuhnya. Arga, Arini. Nenek itu merentangkan tangannya. Ia telah mengganti nama mereka menjadi Bima dan Bening untuk melindungi mereka, tetapi selalu memanggil mereka dengan nama asli saat sendirian. Nenek, kami rindu sekali. Si kembar berlari dan memeluknya. Tubuh kecil nenek itu memeluk mereka dengan hangat. Mereka masuk ke ruang tamu yang sempit. Dindingnya penuh dengan foto masa kecil si kembar. Foto piknik TK, foto kelulusan ujian paket C, sertifikat kursus memasak. 30 tahun terangkum di dinding itu. Suryo menatap foto-foto itu satu persatu. Catatan pertumbuhan anak-anaknya yang ia lewatkan. Kekosongan itu diisi oleh foto-foto yang diambil oleh sang nenek. Nenek itu menyajikan teh. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir. Urat-urat di punggung tangannya menceritakan kisahnya. Nek, kami sudah menemukan ayah kandung kami. Mata nenek itu membesar, lalu ia tersenyum cerah. Oh ya, syukurlah. Akhirnya orang tuamu ketemu. Nenek itu menangkupkan kedua tangannya. Sekarang aku bisa mati dengan tenang. Doaku selama 30 tahun terkabul. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ia memeluk kedua anak itu. Sekarang aku bisa menutup mata dengan damai. Saat itu, sebuah foto di dinding menarik perhatian Suryo. Foto yang diambil di sebuah warung nasi di pagi hari, Bima dan Bening kecil berdiri di samping nenek. Itu 30 tahun yang lalu. Tangan nenek itu mengelus foto, dan ingatan pun mengalir kembali. 30 tahun lalu, di sebuah gang pasar subuh. Nenek Sumi sedang membereskan lapaknya saat menemukan dua anak tergeletak di samping tempat sampah. Tubuh kurus, dahi panas karena demam, penuh luka. Saat Sumi mencoba menggendong Bening, Bima memegang tangannya erat. Tolong jangan bawa kami kemana-mana. Kami tidak mau kembali ke tempat itu. Mata anak itu penuh ketakutan. Sumi membawa mereka pulang dan mendengar seluruh cerita mereka. Ia memutuskan untuk membesarkan mereka sebagai cucunya sendiri, mendaftarkan mereka di kartu keluarganya. Ia takut jika melapor, mereka akan dikembalikan ke panti rehabilitasi itu. Sejak hari itu, hidup Sumi berubah. Pukul 4 pagi, ia sudah di dapur warung nasi tempatnya bekerja. Uap mengepul dari panci-panci besar. Sumi mengaduk sayur dengan sendok besar yang gagangnya harus dililit kain agar tidak panas. Di sudut, Bima dan Bening duduk meringkuk. Nek, itu bagaimana caranya? Bima mendekat. Sumi memberikan sendoknya. Aduk pelan-pelan seperti ini, biar tidak gosong. Bening pun ikut berdiri di sampingnya. Begitulah si kembar belajar memasak dari nenek Sumi. Cara membuat kaldu, cara membumbui sayur lodeh. Keahlian Sumi menurun kepada mereka. Siangnya, Sumi berjualan di pasar. Ia menata lauk pauk di lapak kecilnya. Anak-anak membantunya membungkus.
Ada hari-hari saat tidak ada pembeli. Di hari seperti itu, mereka makan malam dengan sebungkus mie instan. Isinya untuk anak-anak, ia hanya menyeruput kuahnya. Saat pemanas air rusak di musim hujan, ia memeluk si kembar di kedua sisinya semalaman, menghangatkan mereka dengan panas tubuhnya. Keesokan harinya Sumi demam, tetapi ia tetap pergi bekerja tanpa membeli obat. Waktu berlalu. Di depan sebuah lembaga kursus, Bima dan Bening tersenyum cerah memegang sertifikat kelulusan. Sumi memeluk mereka dengan bangga. Tangannya yang kapalan menepuk-nepuk punggung mereka. Ia tidak bisa menyekolahkan mereka dengan layak, dan harus hidup bersembunyi, tetapi ia tidak menyesal. Melihat mereka tumbuh sehat sudah lebih dari cukup. Mendengar cerita nenek Sumi, hati Suryo terasa sesak. Dengan bahu sekecil itu, wanita ini telah bertahan selama 30 tahun. Sementara ia, setelah kehilangan anak, tetap hidup sebagai direktur utama di rumah mewah. Wanita ini bekerja dari pagi hingga malam untuk membesarkan anak-anaknya. Nenek yang menyelamatkan kami, kata Bima. Beliau yang mengajarkan betapa berharganya sepiring nasi hangat. Kami belajar memasak sambil mengikutinya. Karena ingatan kelaparan di panti, kami memutuskan menjadi juru masak. Suryo berdiri. Perlahan, ia berlutut di depan Sumi. Konglomerat dengan aset triliunan itu menyentuhkan dahinya ke lantai usang. Ibu. Ibu telah membesarkan anak-anak yang tidak bisa saya lindungi selama 30 tahun. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi ini. Suryo bersujud dalam-dalam. Sumi buru-buru melambaikan tangannya. Aduh, jangan begini, Pak. Saya hanya orang yang memberi mereka makan. Sumi memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan air matanya. Sekarang orang tua kandungnya sudah ketemu, sudahlah. Saya tahu hari seperti ini akan datang. Sekarang saya bisa mati dengan tenang, suara Sumi bergetar. Bening memegang tangan Sumi erat. Nenek bicara apa? Kenapa kami harus meninggalkan nenek? Tapi kan sudah ada orang tua kandung. Bima berlutut. Matanya memerah. Nek, bagi kami, ibu kami ada dua. Ibu yang melahirkan, dan ibu yang membesarkan. Dua-duanya ibu kami. Bening pun ikut berlutut. Kami akan bersama nenek, sampai akhir hayat. Nenek harus tetap di samping kami. Air mata Sumi mengalir deras. Suryo merangkul bahu Sumi. Mari ikut kami pulang, Bu. Ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Biarkan saya yang merawat ibu di sisa hidup ibu. Sumi mengangguk. Keempatnya saling berpelukan. Ruang tamu sempit itu dipenuhi isak tangis. Foto-foto berusia 30 tahun di dinding menjadi saksinya. Malam itu, di dapur rumah mewah Suryo. Di bawah cahaya hangat, Bening mengajari Dewi cara membuat kue lapis legit. Aroma tepung dan mentega memenuhi dapur. Nah, pertama kita oleskan lapisannya pelan-pelan, kata Bening. Dewi pun mengikuti di sampingnya. Cara mereka mengoleskan adonan persis sama, dengan gerakan yang sabar dan teliti. Tangan Dewi berhenti. Loh. Ia menatap tangan Bening. Matanya membulat. Caramu sama persis denganku. Dewi tertawa heran. Tanpa sadar, ia memegang tangan Bening. Kalau aku punya anak perempuan, pasti seperti kamu. Suara Dewi begitu hangat. Mata Bening memanas, hidungnya terasa pedih. Tapi ia menahan air matanya. Ia belum bisa memanggilnya ibu. Terima kasih, Bu. Bening menunduk, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Dari ujung koridor yang gelap, Suryo menyaksikan pemandangan itu. Istri dan putrinya berdiri berdampingan. Pemandangan yang ia saksikan lagi setelah 30 tahun. Sabar sedikit lagi, batin Suryo. Kau juga akan segera tahu. Ingatanmu akan kembali, bahwa anak itu adalah putrimu. Suryo berbalik pelan, matanya basah. Bulan sabit muncul di luar jendela. Suatu sore, saat senja kemerahan mewarnai ruang kerja Suryo, ia bangkit dari mejanya dan terhuyung. Tangannya mencoba berpegangan pada sudut meja, tetapi tubuhnya condong ke depan. Buk, dengan suara tumpul, ia jatuh ke lantai yang dingin. Bapak. Bima berlari masuk. Suryo terbaring di lantai, wajahnya menguning. Bagian putih matanya juga kuning. Bibirnya kering dan pecah-pecah.
Dengan tangan gemetar, Bima mencoba membangunkan ayahnya. Tubuh ayahnya terasa lemas. Ambulans datang. Sirene tajam membelah jalanan malam menuju rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, Dr. Wibowo memanggil keluarga dengan wajah muram. Sirosis hati stadium akhir. Tidak ada cara lain selain transplantasi. Suara Dr. Wibowo berat. Wajah Dewi pucat pasi. Ujung jarinya dingin. Masalahnya, golongan darah Bapak adalah AB resus negatif. Golongan darah langka yang hanya dimiliki 0,3% populasi di Indonesia. Dr. Wibowo menatap hasil lab. Mencari donor bisa memakan waktu minimal 6 bulan. Tapi dengan kondisi Bapak, 1 bulan pun. Golongan darah saya juga AB resus negatif. Bima berdiri. Dr. Wibowo menatapnya kaget. Golongan darahnya cocok, tapi transplantasi hati tidak cukup dengan itu, perlu tes kecocokan jaringan. Beberapa hari kemudian, Dr. Wibowo datang dengan hasil tes, wajahnya penuh keheranan. Kecocokan yang sempurna. Tingkat kecocokan seperti ini hampir mustahil kecuali dari keluarga inti. Bima menatap Dr. Wibowo, saya akan donorkan hati saya. Bima, jangan. Dewi memegang lengan Bima. Itu operasi besar. Kalau kamu kenapa-kenapa. Ibu, Bima menatap Dewi dengan tenang. Saya berutang budi banyak pada Bapak. Beliau harus sembuh. Bima memaksakan senyum. Karena dia ayahku. Ayah yang baru kutemui setelah 30 tahun. Tapi ia tidak bisa mengatakannya. Kenapa kamu sampai sejauh ini? Air mata Dewi mengalir. Kak. Bening berlari dan menghalangi kakaknya. Matanya merah. Jangan, Kak. Aku tidak mau kehilanganmu. Bening memeluk kakaknya dan menangis. Bima mengelus kepala adiknya dengan lembut. Tidak apa-apa. Aku akan menyelamatkan ayah dan pasti kembali. Bisiknya pelan, agar Dewi tidak mendengar. Malam sebelum operasi. Di koridor rumah sakit yang dingin, Bima berjalan ke kamar ayahnya. Suryo terbaring di ranjang, selang infus menancap di lengannya. Ayah. Bima duduk di sampingnya. Arga, Suryo memegang tangan putranya. Tangan yang kurus dan kasar. Terima kasih, sudah menyelamatkan nyawa ayah. Suara Suryo bergetar. Ini sudah seharusnya, ayah. Bima menggenggam tangan ayahnya. Ia menatap bagian bawah kelingking kirinya. Keduanya memiliki bercak putih di tempat yang sama. Tanda turunan. 30 tahun lalu, ayah tidak bisa melindungimu, suara Suryo pecah. Sekarang, kamu yang melindungi ayah. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi ayah. Selamanya. Bima mengelus punggung tangan ayahnya. Terdengar langkah kaki di koridor. Mereka cepat-cepat melepaskan tangan. Operasi berlangsung selama 10 jam. Dewi, Bening, dan Nenek Sumi menunggu di depan ruang operasi. Wajah mereka pucat di bawah lampu neon. Dewi berdoa dengan tangan terkepal. Bening terus menyeka air mata. Nenek Sumi menggumamkan doa. Lampu operasi terus menyala. Waktu seolah berhenti. Di dalam, 2 meja operasi berdampingan. Di satu sisi Suryo, di sisi lain Bima. Hati Bima yang sehat, berwarna merah cerah, diangkat sebagian dan dipindahkan ke tubuh Suryo, menggantikan hatinya yang telah menghitam dan rusak. Pembuluh darah disambungkan. Aliran darah yang terputus 30 tahun lalu kini bersatu kembali. Darah dan daging seorang anak mulai berdenyut di dalam tubuh ayahnya. Operasi berhasil. Pintu ruang operasi terbuka. Ketiganya sontak berdiri. Kondisi keduanya stabil. Dewi terduduk lemas. Air matanya tumpah. Nenek Sumi memeluknya. Bening pun menangis. Di ruang pemulihan, Bima terbaring. Wajahnya pucat tapi damai. Dewi duduk di sampingnya. Ia tidak mengerti mengapa pemuda ini rela mengorbankan dirinya. Dewi memegang tangan Bima. Hangat. Saat itulah, bibir Bima bergerak. Suara samar keluar, Ibu. Tangan Dewi berhenti. Maafkan aku. Di pasar. Bima mengigau. Karena melepaskan tangan ibu. Karena tidak bisa memegang tangan Arini. Maaf. Jantung Dewi mencelos. Pasar? Melepaskan tangan?
Arini? Ingatan 30 tahun lalu menyambar seperti kilat. Hari saat ia melepaskan tangan Arga di Pasar Senen, saat ia berteriak akan meninggalkannya. Bayangan punggung anaknya samar-samar muncul. Tangan Dewi mulai gemetar. Napasnya sesak. Ini kebetulan hanya igawan. Tapi sudut hatinya terasa panas. Perasaan yang tak bisa dijelaskan membanjirinya. Beberapa hari kemudian, Suryo membuka mata. Di sisinya, Bima duduk di kursi roda. "Ayah, Arga, hatimu," kata dokter, berdetak dengan baik di dalam tubuh ayah. "Sekarang darahku mengalir di dalam ayah. Yang terputus 30 tahun lalu, kini tersambung lagi." Air mata Suryo mengalir. "Terima kasih, Nak." Dari kejauhan, Dewi menyaksikan pemandangan itu. Ia mendengar samar-samar panggilan ayah. Dadanya kembali berdebar. Sesuatu yang tertidur selama 30 tahun perlahan bangkit. 10 hari setelah operasi, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah. Hariman Siregar, kini politisi senior berusia 70-an, melangkah masuk tanpa diundang. Dewi yang sedang menuruni tangga melihatnya dan membeku. Ia tidak kenal wajah itu, tetapi seluruh tubuhnya merinding. Ketakutan yang terkubur selama 30 tahun bangkit. Sebuah suara melintas di benaknya, "Wanita sepertimu yang menelantarkan anak." Pada saat yang sama, Bening keluar dari dapur membawa nampan. Matanya bertemu dengan Hariman. Wajahnya pucat pasi. Ingatan 30 tahun lalu kembali. Wajah pria yang merebutnya dari pelukan ibunya, yang mendorongnya ke mobil hitam. Nampan jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping. Napasnya tersengal, ia jatuh terduduk. Bima yang berjalan perlahan dari koridor melihatnya. "Bening." Ia memapah adiknya, lalu menatap Hariman. Wajah itu. Wajah yang sama. "Silakan pergi dari sini," kata Bima dingin. "Kau ini siapa?" Juru masak berani mengusir tamu? Hariman mendorong bahu Bima. Bima terhuyung, memegangi luka operasinya. Wajahnya meringis kesakitan. "Bima," Dewi berlari menuruni tangga. Kemeja Bima ternoda darah. "Darah. Tidak boleh begini." Dewi menyembunyikan kedua anak itu di belakangnya, lalu berbalik menghadap Hariman. Matanya berkilat berbeda. "Pergi," suaranya menggema. "Jangan ganggu anak-anak saya. Pergi dari rumah saya." Ruangan hening. Dewi sendiri terkejut. Kata anak-anak saya keluar begitu saja. Dari atas tangga, Suryo menyaksikannya. Matanya berkaca-kaca. Hariman mencibir dan pergi, tetapi sebelumnya ia menatap Bima dan Bening dengan curiga. Sepertinya pernah lihat. Setelah Hariman pergi dan Bima dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, Suryo memanggil anak-anaknya ke ruang kerja. "Kalian kenal dia?" "Dia yang membawa kami pergi dari pelukan ibu," jawab Bima. Tangan Suryo terkepal. "Ayah akan membereskannya." Keesokan harinya, Suryo mengumpulkan tim hukumnya, meminta mereka mengumpulkan semua data tentang Hariman Siregar, terutama keterlibatannya dalam operasi penertiban 30 tahun lalu. Namun, Hariman bergerak lebih dulu. Ia menuntut rapat Dewan Direksi, mempertanyakan kemampuan Suryo memimpin perusahaan setelah operasi besar. 2 hari kemudian, di ruang rapat Dewan Direksi Nusantara Group, Suryo yang masih pucat dengan tegas menghadapi mereka. Ia mengumumkan akan meninjau ulang semua kontrak dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Hariman, dan menyelidiki dugaan korupsi serta pelanggaran HAM yang dilakukannya di masa lalu. Satu organ hati tidak akan menumpulkan penilaian saya, justru membuatnya lebih tajam. Rapat Dewan Direksi berakhir dengan kemenangan Suryo. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara itu, ingatan Dewi perlahan kembali. Ia memasak lauk kesukaan Bima tanpa sadar. Tubuhnya mengingat apa yang otaknya lupakan. Suatu akhir pekan, ia mengajak Bima dan Bening ke Pasar Senen. Suasana pasar yang ramai entah kenapa terasa familiar. Seorang pedagang berkata, ibu dan putrinya mirip sekali, seperti pinang dibelah dua. Hati Dewi terasa aneh. Di depan sebuah lapak yang menjual anak anjing, Bima berhenti, menatap dengan mata berbinar. Pemandangan itu, seperti dejavu, membuat kepala Dewi pusing. "Bu, saya panggil Kak Bima dulu ya."
Bening berlari ke kerumunan. Punggung Bening yang menjauh, suara itu. "Mama, biar Arini yang panggil Kak Arga." Suara 30 tahun lalu menggema. Tiba-tiba, terjadi keributan. Satpol PP melakukan razia pedagang kaki lima, orang-orang berlarian. Di tengah kekacauan itu, Dewi tidak bisa melihat Bima dan Bening. Jantungnya berhenti. Suara pasar lenyap, digantikan suara 30 tahun lalu. Jeritan seorang ibu yang mencari anaknya, itu suaranya. Bendungan di kepalanya jebol. Ingatan tentang kehamilan, kelahiran si kembar, lagu Nina Bobo, semua kembali. Hati seorang ibu yang tersegel selama 30 tahun kembali berdetak. Arga, nama itu keluar dari mulutnya. Arga, Arini. Ia berteriak histeris, menyibak kerumunan. Air mata mengaburkan pandangannya. Tidak, aku tidak boleh kehilangan mereka lagi. Dari seberang, Bima dan Bening berlari ke arahnya. "Ibu." Dewi menatap mereka. Mata Bima yang mirip suaminya, bibir Bening yang mirip bibirnya. Wajah yang ia lupakan karena terlalu mencintainya. "Arga. Arini." Dewi menyentuh pipi mereka. "Hangat. Hidup. Kalian masih hidup. Anak-anakku masih hidup." Dewi memeluk mereka, hancur dalam tangis. Mama yang salah. Mama minta maaf. Mama gila waktu itu. Ia menangis sejadi-jadinya, mengakui semua rasa bersalah yang terkubur. "Ibu," panggil Bima dengan suara bergetar. "Bukan salah ibu. Salah mereka yang menculik kami. Ibu, kami di sini sekarang. Kami tidak akan pergi lagi." Bening memeluknya erat. Di tengah pasar, ibu dan anak-anaknya bersatu kembali dalam tangis. Orang-orang berhenti menonton, para pedagang ikut menyeka air mata. Ini bukan sekadar reuni, ini adalah saat di mana waktu yang berhenti selama 30 tahun, akhirnya kembali berputar. Mereka kembali ke rumah. Suryo yang melihat tatapan mata istrinya yang telah berubah jernih, seolah kabut telah sirna tahu saat itu telah tiba. "Mas, aku ingat semuanya," isak Dewi. "Arga kita, Arini kita, aku ingat." Air mata Suryo mengalir. Beban yang ia pikul sendirian selama 30 tahun akhirnya terangkat. Mereka berpelukan. Bima dan Bening ikut memeluk kedua orang tua mereka. 4 orang itu menjadi satu. Panggilan ayah dan ibu yang hilang, kini kembali terdengar, menyembuhkan luka yang paling dalam. Keluarga yang hancur berkeping-keping selama 30 tahun, akhirnya utuh kembali. 6 bulan kemudian. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang sidang dipenuhi para korban dan keluarga dari era kelam itu. Wajah-wajah tua penuh keriput menatap tajam ke arah kursi terdakwa. Hariman Siregar duduk di sana, kuyu dan pucat. Suryo bersaksi, diikuti oleh Bima dan Bening. Mereka menceritakan kisah mereka dengan tenang namun tegas. Kesaksian mereka membangkitkan luka lama para penonton sidang, yang satu persatu berdiri menceritakan kisah anak-anak mereka yang hilang atau hancur hidupnya. Dalam pembelaan terakhirnya, Hariman berteriak bahwa ia hanya menjalankan perintah negara. Tapi Suryo berdiri dan berkata dengan suara yang menggema, "Negara ada untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk mengirim mereka ke neraka. Anda hanyalah seorang oknum korup yang menyalahgunakan nama negara. Tanggung jawab itu ada pada Anda." Hari putusan. Hakim mengetuk palu. Terdakwa Hariman Siregar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Riuh rendah suara tangis dan tepuk tangan membahana. Seluruh aset terdakwa yang diperoleh secara tidak sah akan disita untuk dana kompensasi korban. Hariman ambruk. Semua yang ia bangun dengan kekuasaan hancur dalam sekejap. Saat digiring keluar, ia berteriak, "Dulu semua orang melakukannya, kenapa hanya saya?" Tapi tak ada yang menjawab. Pintu pengadilan tertutup. Beberapa hari kemudian, di ruang makan penjara, Hariman, dengan seragam bernomor 612, duduk sendirian. Seorang narapidana tua, korban dari rezim yang sama, dengan sengaja menumpahkan kuah panas ke kepalanya. "Ups, tidak sengaja," katanya sambil menyeringai. "Di sini, tidak ada politisi, tidak ada polisi. Hanya ada narapidana nomor 612. Hariman hanya bisa terdiam, basah kuyup dan terhina. Kekuasaannya telah lenyap, neraka yang ia ciptakan untuk orang lain, kini menjadi rumahnya.
1 tahun berlalu. Besok adalah hari pernikahan Bening. Suryo mengeluarkan sebuah kotak tua berisi album foto masa kecil si kembar dan 2 pasang baju bayi. Tangan mereka bertiga Suryo, Bima, dan Bening bertumpu, menunjukkan bercak putih di tempat yang sama. Tanda yang dulu menjadi luka, kini menjadi simbol penyatuan mereka. Di hari pernikahan, Suryo menggandeng lengan putrinya, Bening, yang tampak anggun dalam gaun pengantin putih. Saat pintu gereja terbuka, yang mengalun bukanlah musik pernikahan biasa, melainkan melodi yang tak selesai. Namun kini, melodi itu telah lengkap. Suryo telah menyelesaikannya. Nada minor yang sedih telah berubah menjadi mayor yang ceria. Judulnya pun baru, Mars Kebahagiaan. 5 tahun kemudian. Di ruang tamu rumah Suryo, 2 anak kecil cucu kembarnya duduk di depan piano. Jari-jari mungil mereka mencoba memainkan Mars Kebahagiaan diajari oleh nenek mereka, Dewi. Alunan yang sama, kini dimainkan oleh generasi ketiga. Sejarah penderitaan telah bertransformasi menjadi sejarah cinta. Suryo telah mendirikan sebuah yayasan bernama Keluarga Kembali, untuk membantu para korban seperti mereka menemukan kembali keluarga dan memulai hidup baru. Bima dan Bening aktif di dalamnya, mengubah 30 tahun penderitaan mereka menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Keluarga itu berkumpul, mendengarkan permainan piano cucu-cucu mereka. Tanda lahir di tangan Suryo berkilauan di bawah sinar matahari. Dulu sebuah tanda yang ingin ia sembunyikan, kini menjadi stempel cinta yang diwariskan takdir, menyatukan 3 generasi. Melodi yang dulu tak selesai, kini telah menjadi simfoni kebahagiaan abadi. Kisah yang paling membekas adalah saat Bima berkata, ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun kelaparan lagi, seperti neneknya yang selalu memberinya makan bahkan saat ia sendiri kelaparan. Cinta yang diterima di tengah penderitaan itulah yang membentuk mereka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua akan luka sejarah masa lalu, dan pentingnya berbagi sesuap nasi hangat dengan mereka yang membutuhkan. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar hangat Anda. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi.